Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya masih di Naohi Channel. Kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama hewan terkecil yang ada di dunia ini. Part 2. Seperti biasa teman, sebelum belajar jangan lupa subscribe, like dan komen. Agar channel kami dapat berkembang dan terus menemani teman-teman untuk belajar bersama. Baiklah teman-teman, kita mulai saja belajarnya. Jangan skip-skip agar teman-teman paham. Hiu lentera kerdil. Hiu lentera kerdil atau bisa disebut sebagai Ethmopetrus prii adalah hiu berukuran sangat kecil yang bisa dijumpai di perairan Amerika Serikat, lebih tepatnya di Laut Karibia. Hiu ini memiliki ciri dari tubuhnya berwarna coklat tua dan memiliki bola mata yang besar. Hiu lentera kerdil ini termasuk dalam keluarga dog shark. Keluarga ini terkenal dengan ukuran-ukurannya yang sangat kecil daripada spesies lain. Hiu ini juga merupakan hiu terkecil dalam keluarga dog shark ataupun jenis lainnya. Hiu lentera kerdil memiliki ukuran maksimal sebesar 20 cm saja. Untuk betina memiliki ukuran yang lebih besar daripada yang jantan. Anak hiu lentera kerdil yang baru lahir akan memiliki ekor dengan panjang 6-7 cm. Ukuran tersebut setara dengan telapak tangan orang dewasa. Hiu ini tinggal di lautan dengan kedalaman 283-439 meter yang cenderung memiliki cahaya yang minim. Mereka jarang sekali naik ke permukaan air. Oleh karena itu, para peneliti menjadi kesulitan untuk menentukan distribusi pemetaan hiu ini secara pasti. Torius arboreus adalah seekor salamander yang berasal dari Meksiko. Torius arboreus merupakan spesies salamander terkecil daripada spesies lainnya. Salamander ini memiliki ukuran tubuh hanya sekitar 18 mm untuk kelamin jantan dan 20 mm untuk kelamin betinanya. Kepala salamander ini cukup lebar dan memiliki moncong pada mulutnya, serta matanya yang besar. Salamander spesies Torius arboreus ini biasanya ditemukan di hutan-hutan yang berada di dataran tinggi dan memiliki suhu yang cukup hangat. Bahkan mereka kerap tinggal di bawah kayu yang telah membusuk. Salamander ini memakan jenis-jenis serangga kecil seperti larva. Paedocypris progenetica adalah ikan terkecil di dunia yang ditemukan di rawa gambut Pulau Sumatera. Ikan terkecil ini hanya memiliki ukuran panjang 7,9 mm untuk betina dan 9,8 cm untuk jantan. Karena tubuh ikan ini sangat kecil, ikan ini dapat terlihat seperti dengan larva. Tubuh ikan ini memanjang dan transparan. Kepala dan otak yang dimiliki ikan ini tidak terlindungi oleh tengkorak kepala. Betina ikan ini hanya mampu menghasilkan sedikit indung telur saja, tidak banyak seperti ikan-ikan lain karena tubuhnya yang kecil. Keunikan dari ikan ini adalah mereka mampu bertahan hidup ketika cuaca sedang kering. Ketika cuaca kering, mereka bertahan hidup di genangan air dangkal yang ada di rawa-rawa. Karena kehebatan ikan ini, mereka mampu bertahan di rawa yang memiliki tingkat keasaman tinggi, yaitu pH 3, di mana lebih asam daripada air hujan. Burung hantu kerdil utara. Lembaga penelitian burung hantu mengatakan pemangsa kecil ini, yang juga dikenal sebagai burung hantu kerdil California atau gunung, hanya memiliki berat antara 2,2 dan 2,5 ons. Meski hanya memiliki tinggi 6 hingga 7 inci, namun mereka bisa membunuh burung berukuran sedang dan mamalia kecil seperti burung pemangsa lainnya. Fennec fox. Fennec fox adalah mamalia jenis rubah paling kecil di dunia. Hewan ini tergolong famili Canidae sebagai hewan terkecil di keluarga tersebut dan nokturnal. Rubah ini terkenal akan rasio tubuh yang unik dengan ciri telinga panjang disertai dengan tubuh yang mungil. Habitat dari rubah ini terdapat di guru Sahara dan area lain.
Di sekitar Afrika Utara, rubah fennec beradaptasi di kehidupan gurun dengan menggunakan rambut-rambut halus di telinga dan kaki untuk menguraikan panas dari cahaya matahari di siang hari dan menjaga panas tubuh saat terjadi penurunan suhu secara drastis di malam hari. Rambut halus di telinga fennec juga bermanfaat untuk mencari mangsa, sedangkan rambut halus di kaki fennec membantunya untuk berjalan di atas pasir dan menggali untuk membuat sarang bawah tanah. Fennec tergolong hewan omnivora yang memakan tanaman, serangga, tikus, dan reptil. Menariknya, rubah fennec dapat bertahan tanpa air dalam periode yang cukup lama dikarenakan tubuhnya mengambil air dari sumber makanan dan berlindung di sarang bawah tanah saat siang. Hewan eksotik ini dapat hidup hingga 10 tahun di alam liar dan 13 tahun di penangkaran. Jumlah populasi rubah fennec sampai sekarang belum diketahui, akan tetapi hewan ini tidak terancam punah dan tercatat memiliki populasi yang stabil. Pygmy Seahorse, kuda laut kerdil Bargiban atau sering dikenal pula dengan sebutan Pygmy Seahorse, memiliki nama Latin Hippocampus bargibanti. Kuda laut kerdil ini merupakan salah satu vertebrata terkecil dengan panjang maksimal 2,4 cm. Persebaran dari kuda laut kerdil berada pada wilayah Indonesia, Australia, Kaledonia Baru, Jepang, Papua Nugini, dan Filipina, dengan kedalaman air sekitar 52-131 kaki. Memiliki warna tubuh abu-abu pucat atau keunguan dilengkapi dengan tubercle berwarna merah atau merah muda yang dapat ditemukan di karang Gorgonia muricella plectana. Ada pula yang berwarna kuning dengan tubercle oranye dapat ditemukan di sekitar karang Gorgonia muricella paraplectana. Warna dan bentuk kuda laut ini hampir sesuai dengan karang tempat ia hidup. Kesesuaian warna dengan habitatnya membuat kuda laut kerdil ini dapat berkamuflase untuk mempertahankan diri dari predator. Kuda laut kerdil akan bergantung di antara karang-karang Gregonia genus muricella menggunakan ekornya. Selain ekornya, tubercle yang ada pada sekujur tubuhnya mempermudah mereka untuk membaur dengan pengaturan karang yang menonjol. Makanan dari kuda laut kerdil ini yaitu krustasea kecil, zooplankton dan kemungkinan jaringan karang tempat mereka hidup. Sama seperti kuda laut yang lebih besar, makanan akan bergerak dengan cepat melalui sistem pencernaan mereka sehingga intensitas untuk makan dari kuda laut kerdil ini menjadi sering. Makanan juga perlu berada dekat dengan mereka. Karena ukurannya yang kecil, kuda laut tidak bisa berenang terlalu jauh. Kuda laut ini diperkirakan monogami dengan masa perkembangbiakan terjadi sepanjang tahun. Selama musim kawin, jantan akan merubah warna mereka menjadi lebih cerah dan menggelengkan kepalanya serta mengepakkan sirip punggungnya. Hal tersebut dilakukan oleh para jantan untuk mendapatkan perhatian betina. Karena Hippocampus bargibanti merupakan hewan dengan seksual dimorfik, sehingga terdapat perbedaan antara jantan dan betina. Betina memiliki pori genital melingkar dengan tepi yang terangkat, sementara jantan memiliki lubang induk yang terbelah. Berbeda dengan kebanyakan hewan lain yang melakukan pengasuhan anak oleh betina, kuda laut kerdil memiliki keunikan saat masa reproduksinya, yaitu jantan akan mengasuh dan membawa anakan mereka kemanapun. Pada proses pembuahan, betina akan mentransfer telurnya ke kantong jantan yang berada di bagian bawah tubuhnya. Pada saat proses transfer dari betina menuju jantan, mereka meninggalkan karang Gregonia dan akan kembali setelah proses transfer selesai. Telur tersebut akan diinkubasi sampai kelahiran dengan usia kehamilan rata-rata 2 minggu. Tarsius filipina. Tarsius adalah primata dari genus Tarsius, suatu genus monotipe dari famili Tarsiidae, satu-satunya famili yang bertahan dari ordo Tarsiiformes. Meskipun grup ini dahulu kala memiliki penyebaran yang luas, akan tetapi semua spesies yang hidup sekarang jumlahnya terbatas dan ditemukan di pulau-pulau di Asia Tenggara. Semua jenis Tarsius bersifat nokturnal, tetapi seperti organisme nokturnal lain beberapa individu mungkin lebih banyak atau sedikit beraktivitas selama siang hari. Tidak seperti kebanyakan binatang nokturnal lain, Tarsius tidak memiliki daerah pemantul cahaya di matanya.
Mereka juga memiliki fovea, suatu hal yang tidak biasa pada binatang nokturnal. Otak tarsius berbeda dari primata lain dalam hal koneksi kedua mata dan lateral geniculate nucleus yang merupakan daerah utama di talamus yang menerima informasi visual. Rangkaian lapisan seluler yang menerima informasi dari bagian mata ipsilateral dan kontralateral di lateral geniculate nucleus membedakan tarsius dari lemur, kukang, dan monyet. Yang semuanya sama dalam hal ini. Tarsius merupakan satwa insektivora dan menangkap serangga dengan melompat pada serangga itu. Mereka juga diketahui memangsa vertebrata kecil seperti burung, ular, kadal, dan kelelawar. Saat melompat dari satu pohon ke pohon lain, tarsius bahkan dapat menangkap burung yang sedang bergerak. Kehamilan berlangsung 6 bulan, kemudian tarsius melahirkan seekor anak. Tarsius muda lahir berbulu dan dengan mata terbuka serta mampu memanjat dalam waktu sehari setelah kelahiran. Mereka mencapai masa dewasa setelah 1 tahun. Tarsius dewasa hidup berpasangan dengan jangkauan tempat tinggal sekitar 1 hektar. Octopus wolfi. Ada lebih dari 300 spesies gurita. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengharapkan bahwa mereka akan datang dalam berbagai ukuran. Gurita wolfi mencontohkan spesies gurita terkecil yang diketahui. Menjadi yang terkecil tidak mengurangi rasa minat orang-orang terhadap gurita ini. Jika ada, itu menimbulkan faktor keingintahuan di atasnya. Ketika kami mengatakan bahwa gurita wolfi adalah spesies gurita terkecil, kami tidak bercanda. Gurita kecil ini jarang berukuran lebih dari 1 inci panjangnya ketika sudah dewasa. Dalam hal berat, spesimen dewasa akan mencapai skala 0,04 ons. Itu kira-kira 1 gram. Untuk memberi Anda perspektif lebih jauh tentang seberapa ringannya, ini setara dengan 2 kartu micro SD. Ya, kartu memori hitam kecil yang Anda gunakan di ponsel Anda. Bayangkan 2 dari mereka duduk di telapak tangan Anda dan kira-kira berapa berat gurita wolfi terbesar. Bagi sebagian besar dari Anda hampir tidak akan menyadari beratnya. Terlepas dari ukurannya yang relatif kecil, gurita wolfi adalah spesies yang berkembang dan sukses. Anda dapat menemukan gurita wolfi di seluruh Samudra Pasifik Barat. Lebih tepatnya ini akan digambarkan sebagai Indo-Pasifik. Spesimen gurita wolfi telah ditemukan dari Laut Merah hingga daerah dekat Tahiti. Gurita wolfi tidak menyimpang terlalu jauh dari garis pantai. Ini adalah spesies yang lebih menyukai kedalaman air yang lebih dangkal. Anda dapat menemukan gurita wolfi di kedalaman hanya beberapa kaki hingga 90 kaki. Kura-kura patloper berbintik. Kura-kura ini hidup di wilayah Namaqualand, Afrika Selatan. Spesies kura-kura ini dianggap sebagai spesies kura-kura dengan ukuran terkecil di dunia. Pada jenis jantan ukuran tubuhnya hanya 7 mm. Sementara pada jenis betina dapat mencapai 100 mm. Hewan ini selalu hidup di singkapan atau celah-celah bebatuan untuk bersembunyi dari pemangsa dengan memakan tumbuh-tumbuhan kecil. Tikus Etruskan. Tikus ini memiliki gerakan sangat cepat. Juga makan 2 kali lebih banyak dari berat tubuhnya setiap hari. Kepala tikus ini lebih besar dibanding bagian tubuhnya yang lain. Bulu tubuhnya berwarna abu-abu dan memiliki telinga sangat besar. Tikus Etruskan selalu menggunakan kumis pendeknya untuk mencari mangsa di malam hari. Mamalia ini dapat ditemukan di Eropa dan Afrika Utara hingga ke Malaysia atau Pulau-Pulau Malta. Panjang tubuh tikus ini 3 hingga 5,2 cm. Spesies mereka sangat suka tempat-tempat lembab dan aktif di malam dan siang hari. Hewan ini dianggap sebagai mamalia terkecil pada golongan berat badan 2,5 gram. Terima kasih teman-teman, masih setia belajar dengan kami. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman dapat memutarnya kembali dari awal. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kedepannya kita bisa untuk terus belajar bersama. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. See you next time.